Baik semuanya, di sini saya akan menjawab eh, LKM 3 dari mata kuliah Agama Hindu. Baik, eh, sebelum lanjut ke LKM, sebelumnya perkenalkan nama saya Gede Divine Santa dengan NIM 2417051067. Nah, mulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, siapakah manusia pertama menurut agama Hindu? Nah, dalam konsep Hindu, manusia pertama dianggap sebagai makhluk yang suci dan memiliki peran penting dalam penciptaan alam semesta. Manusia pertama dalam Hindu dikenal sebagai Manu, yang dianggap sebagai cikal bakal manusia yang pertama kali diciptakan oleh Tuhan Brahma. Menurut mitologi Hindu, Manu dianggap sebagai keturunan Dewa Brahma dan dipercaya sebagai sosok manusia pertama yang memimpin dan mengarahkan peradaban manusia. Nah, Manu ini juga diyakini sebagai pelindung Dharma atau kebenaran dalam agama Hindu. Nah, dalam kitab suci Hindu, Manu disebutkan sebagai tokoh penting dalam penciptaan dunia dan peradaban manusia. Ia dianggap sebagai pencipta sistem kasta dan juga mengajarkan hukum-hukum dan etika yang harus diikuti oleh manusia. Nah, kisah tentang Manu juga diceritakan dalam berbagai mitos dan legenda Hindu. Menurut legenda, Manu adalah satu-satunya manusia yang selamat dari banjir besar yang terjadi pada zaman dahulu. Ia dipercaya berhasil menyelamatkan spesies manusia dengan membangun sebuah bahtera yang besar untuk menghindari banjir tersebut. Nah, oke, baik, selanjutnya pertanyaan kedua yaitu apakah dasar keyakinan agama Hindu? Nah, sebagai dasar keyakinan Hindu, Tatwa yang merupakan salah satu dari ketiga kerangka dasar agama Hindu mencakup 5 dasar keyakinan yang sering disebut dengan Pancasrada. Nah, secara etimologis, Pancasrada terdiri dari dua kata, yaitu panca yang bermakna lima dan serada yang bermakna kepercayaan. Jika disimpulkan, maka Pancasrada memiliki pengertian sebagai 5 dasar kepercayaan dalam agama Hindu yang harus dipegang teguh dalam menjalani kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara demi mencapai tujuan kehidupan. Nah, 5 kepercayaan tersebut terdiri dari beberapa bagian, antara lain yaitu yang pertama, yaitu percaya dengan kehadiran ide Sang Yang Widiwasa atau Brahman yang sering disebut dalam Pancasrada yaitu Widisrada. Nah, yang kedua yaitu percaya dengan adanya Atman atau yang sering disebut dengan Atma Serada. Yang ketiga yaitu ada percaya dengan adanya hukum karma yang dalam Pancasrada sering disebut dengan Karmapala Serada. Dan yang keempat itu percaya dengan adanya kelahiran kembali atau Punarbawa. Nah, yang sering disebut Punarbawa Serada di dalam Pancasrada. Nah, yang terakhir yaitu keyakinan yang terakhir itu percaya dengan adanya moksa. Nah, eh, atau sering kita sebut sebagai moksa serada di dalam Pancasrada. Nah, ini jawaban LKM yang kedua. Kita akan lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, jelaskan sumber penyakit ditinjau dari agama Hindu. Nah, yang pertama, sumber penyakit dapat berasal dari ketidakseimbangan dalam 3 dosa yaitu Vata, Pitta, dan Kapha. Menurut Ayurveda, penyakit muncul ketika dosa yang dominan dalam tubuh tidak seimbang. Misalnya ketika Vata dosa yang terkait dengan gerakan dan sirkulasi tidak seimbang, maka dapat meningkatkan risiko sakit kepala dan masalah pencernaan. Yang kedua itu, sumber penyakit dapat berasal dari karma atau perbuatan dalam kehidupan sebelumnya. Menurut agama Hindu, semua tindakan di masa lalu akan mempengaruhi kehidupan masa kini dan masa depan. Jika seorang melakukan tindakan yang buruk, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Nah, yang ketiga, sumber penyakit dapat berasal dari ketidakharmonisan dalam hubungan antara individu, lingkungan, dan alam semesta. Agama Hindu mengajarkan keselarasan antara manusia dan alam sebagai bentuk penghormatan dan rasa hormat terhadap ciptaan Tuhan. Jika manusia tidak menghormati lingkungan dan alam semesta, maka hal ini dapat meningkatkan resiko penyakit. Nah, sumber penyakit yang keempat itu yaitu sumber penyakit yang dapat berasal dari keadaan pikiran yang tidak sehat seperti stres, cemas, dan khawatir. Nah, menurut agama Hindu, keadaan pikiran yang sehat dan bahagia
sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketika seorang mengalami stres dan khawatir, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mentalnya. Baik, itu sekian jawaban dari pertanyaan ketiga. Kita akan lanjut ke pertanyaan keempat. Hmm. Nah, jelaskan pengobatan atau usada dalam sastra Hindu dalam menghadapi penyakit fisik dan harmoni manusia. Nah, dalam sastra Hindu, pengobatan fisik dan harmoni dianggap saling terkait untuk mencapai keseimbangan tubuh dan jiwa. Pengobatan fisik yang berakar pada Ayurveda fokus pada keseimbangan tiga dosa utama, yaitu Vata, Pitta, dan Kapha. Melalui penggunaan ramuan herbal, diet yang seimbang, terapi pembersihan, dan latihan fisik seperti yoga. Sementara itu, pengobatan rohani berfokus pada penyembuhan jiwa dengan cara menggunakan mantra, meditasi, yoga, serta bakti kepada Tuhan untuk mencapai kedamaian batin. Kedua aspek ini saling melengkapi, karena dalam tradisi Hindu, penyakit fisik seringkali terkait dengan ketidakseimbangan rohani dan sebaliknya. Oleh karena itu, pengobatan pengobatan dalam sastra Hindu dirancang untuk menyelaraskan tubuh, pikiran, dan jiwa secara holistik guna mencapai kesejahteraan yang menyeluruh. Nah, itu jawaban dari pertanyaan yang keempat, dan ini merupakan pertanyaan yang terakhir. Nah, baik, sebelumnya terima kasih karena sudah menyimak video saya. Semoga hal yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Nah, saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi. Santi.